Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia, kita tuh sekarang seneng banget dengar orang bicara tentang self healing. Sebenarnya self healing itu apa sih? Butuhnya tuh saat kapan sih? Dan kadang-kadang ada nggak yang salah melakukan self healing? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar saya baik. Dika apa kabarnya? Aku baik Anti. Anti tadi sebelum kita bicara tentang self healing sendiri ya, sebenarnya self healing ini digunakan atau berguna untuk kondisi seperti apa sih? Ya, jadi self healing itu adalah suatu teknik yang kita gunakan pada saat kita mengalami emosi yang tidak mengenakan. Oke. Nah, emosi tidak mengenakan ini bisa dari berbagai hal, bisa dari pengalaman kita sehari-hari atau bisa dari pikiran kita yang berkaitan dengan kecemasan, stres atau burnout ataupun bosan atau apapun. Jadi intinya seseorang itu akan memerlukan self healing kalau dia merasa bahwa aktivitas atau kegiatan yang dia lakukan atau pikiran yang sedang dia pikirkan itu mengganggu aktivitas atau kehidupan dia sehari-hari, maka dia memerlukan self healing. Nah, jadi self healing itu tadi seperti sudah saya katakan metode untuk bisa membuat kita itu menjadi lebih tenang, lebih rileks dan bisa memaknai apa yang tadinya mengganggu menjadi sesuatu hal yang baru yang lebih positif. Oke, karena self healing pastinya dilakukan oleh diri sendiri ya. Betul. Baik secara mungkin ya healingnya berarti kalau ada healing harus ada yang diperbaiki, harus ada yang di istilahnya di fix gitu ya, yang mungkin Betul. tadi kondisinya nggak nyaman. Berarti harus ada diagnos dulu dong. Mendiagnosa diri sendiri ini juga kan lagi sering nih self diagnose. Mungkin kayaknya saya punya anxiety deh, saya bipolar. Kadang-kadang bisa ada orang yang seperti itu tanpa dia ngetes dulu gitu ke profesional. Sebenarnya tindakan seperti ini dibenarkan nggak sih Anti? Jadi seperti yang tadi Dika katakan, bisa aja seseorang itu misalnya contohnya merasa stres atau cemas, kemudian langsung search mungkin ya di Google atau kemudian langsung mendiagnosa sendiri bahwa oh aku kayaknya depresi nih, aku kayaknya anxiety dan sebagainya. Nah jadi kalau untuk diagnosis itu memang tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu, dan itu biasanya akan salah diagnosisnya. Iya, Karena pasti. apa? Karena yang melakukan haruslah tenaga profesional yang berkaitan dengan kesehatan mental tentunya, misalnya psikiater atau psikolog. Karena untuk mendiagnosis suatu gangguan kesehatan mental itu langkahnya sangat panjang. Jadi diperlukan teknik interview, ada juga assessment yang akan dilakukan di mana seseorang itu harus mengisi beberapa hal berkaitan dengan self inventory atau dirinya sendiri, dan itu juga akan dikaitkan dengan hal-hal lain oleh si tenaga kesehatan ini. Nah, sehingga setelah itu baru nanti akan didiagnosis apa gangguannya. Nah, jadi kalau kita mendiagnosis diri sendiri, contohnya saya itu hari ini sedih nih misalnya diputusin pacar, oh berarti saya depresi, padahal tidak seperti itu. Sedih sama depresi itu berbeda gitu ya kan. Nah, jadi seperti itulah yang harus dipahami, dan bahayanya kalau kita mendiagnosis diri sendiri adalah kita terlanjur mendiagnosis hal yang berkaitan sama gangguan kesehatan mental, kita akan selalu ngecap atau menandai diri kita dengan seperti itu. Dan akhirnya pikiran-pikiran negatif yang lain pun akan terus berlanjut. Apa sih yang bisa kita tahu, kondisi apa, di titik mana sampai di batas apa kita bisa mengetahui kondisi diri? Kalau tadi mungkin self diagnosisnya lebih pada ke kesehatan mental sampai ke arah depresi, bahkan anxiety juga tadi ya Anti. Nah kalau kita di kadar mungkin stres atau sampai di burnout, apakah masih bisa kita punya indikator-indikator tertentu untuk mengukur kondisi diri? Ya bisa, jadi bisa dikatakan kita itu masih dikategorikan normal. Wajar adalah satu kalau aktivitas keseharian kita tidak terganggu. Jadi misalnya kita masih tetap bisa bekerja, kalau untuk usia sekolah dia masih bisa sekolah, mengerjakan tugasnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari arah fisik, ini juga kita bisa diagnosis diri kita sendiri. Apakah belakangan ini, let's say misalnya contohnya 2 minggu terakhir ini, apakah tidurnya terganggu atau enggak? Ada keluhan-keluhan fisik yang tadinya enggak ada dan sekarang ada tanpa alasan. Misalnya contohnya saya makan teratur, saya nggak pernah sakit mah dan semua, tapi kok
sekarang kok mah terus ya misalnya, kok mual terus, padahal dia tadi makanannya nggak ada apa-apa dan sebagainya. Nah, itu memang harus berkonsultasi supaya bisa dicari tahu emang ini karena masalah fisik atau memang masalah yang berkaitan tentang psikologis gitu. Karena arahnya bisa juga orang yang terlalu banyak stres, burnout bisa loh ke arah-arah yang fisik tadi. Jadi kalau mengganggu pikiran, mengganggu aktivitas dan juga mengganggu yang dinamakan performa kita, itu berarti kita harus berkonsultasi dengan tenaga psikologis atau tenaga kesehatan mental. Jadi kita harus memahami indikator dan juga batas kemampuan kita untuk mendiagnosa apa yang kita rasakan. Kalau misalnya di luar kemampuan itu sudah mengganggu banyak hal dalam sisi kehidupan kita, baiknya kita sharing dengan tenaga profesional ya, biar dapat diagnosa yang paling tepat begitu ya Anti ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Anti tentang self healing tadi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang self healing dan kita akan ngobrol dengan narasumber kita, ada Ibu Siska dan juga putrinya JJ. Langsung kita sapa yuk. Halo JJ dan Mama, apa kabar? Halo JJ dan Bu Siska. Halo. Oke, senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, JJ, sebelumnya aku mau tanya nih, JJ sekarang usianya berapa? Sekolahnya di tingkat apa? 11 tahun. 11 tahun, kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 SMP. Wah, udah SMP. Selain sekolah katanya JJ juga lumayan padat nih kegiatannya. Apa aja sih yang JJ jalanin sehari-hari? Dia suka acting, nari, atau baca puisi juga. Oke, nah dengan kegiatan yang lumayan padat itu pernah nggak sih ngerasa kayaknya jenuh, stres, atau kayaknya nih suntuk banget? JJ sih gak pernah ngerasa suntuk karena JJ senang dengan kegiatan itu. Oke, sekarang aku mau tanya, JJ pernah dengar nggak istilah self healing? Iya, JJ pernah dengar kata-kata self healing. Apa tuh menurut kamu self healing? Menurut JJ, self healing itu mengobati luka batin atau penyembuhan diri sendiri. Oke, kamu pernah nggak sih melakukan self healing terhadap diri kamu? JJ suka mengajak mama atau papa untuk berenang, atau JJ juga suka mendengarkan musik. Oke. Jadi self healingnya dengan kegiatan yang menyenangkan ya. Oke, ini Mama Siska melihat apa yang dilakukan JJ dan pemahamannya tentang bagaimana membuat dirinya merasa nyaman. Apakah Mama memang mengarahkan ini pada JJ sejak dini atau seperti apa? Ya, betul. Saya sebagai mamanya juga bersama ayahnya mengajarkan JJ dari kecil, sejak dini, dari usia 5 tahun. Oke, jadi dari usia sedini mungkin sudah diajarkan untuk paling tidak kalau kondisinya sedang tidak nyaman bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kita tanya nih ke Antijo. Antijo, ternyata salah satu self healing itu bisa dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan gitu ya Antia, benar nggak sih? Iya, itu betul sekali. Jadi di tengah-tengah tadi melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin beban tinggi atau kemudian banyak sekali ritme pekerjaan yang harus dilakukan, kita kan butuh yang namanya jeda atau self healing tadi. Nah, salah satunya bisa dilakukan lewat yang tadi sudah JJ lakukan, misalnya melakukan kegiatan positif yang memang menyenangkan buat diri sendiri. Nah, JJ kan sekarang sudah remaja nih. Sering nggak sih sharing sama mama atau sama papa atau anggota keluarga lainnya tentang hal-hal yang mungkin pastinya kan hidup nggak mungkin ya nggak ada masalah, tentang sekolah, tentang kegiatan. Sering sharing nggak sama keluarga? Ya, jadi misalkan kalau ada apa, dia suka cerita sama mama atau papa atau sama keluarga lainnya. Oke, dan apa tanggapan mama dan juga papa saat JJ bercerita mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman di lingkungan sosialnya? Apa sih insight yang biasa mama berikan pada JJ? Kalau saat saya mendengarkan curhatnya JJ tentang lingkungan atau tentang teman-temannya yang memang kadang ada yang tidak suka atau tidak nyaman dibagi JJ, saya selalu mengarahkan JJ untuk bisa lebih berpikir positif, untuk istilahnya untuk mengarahkan untuk menjadi lebih baik lagi.
Oke, berpikir positif. Kayak ini harus digarisbawahi ya, Aunty ya. Sebenarnya kalau self healing sendiri, kalau tadi kita bicara tentang berpikir positif, apakah proses self healing ini mau mengubah mindset? Ada nggak hubungannya? Iya, jadi sebetulnya self healing tadi seperti yang sudah JJ katakan itu kan teknik penyembuhan luka batin Iya. yang dilakukan sendiri. Sendiri. Nah, iya, jadi bisa dilakukan dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri kan. Ya, kalau untuk orang-orang lain tadi misalnya contohnya bisa sharing dengan mama, minta pendapat mama, kemudian juga bisa ke tenaga profesional, psikolog, psikiater. Tapi kalau ini yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, itu sebetulnya bentuknya bermacam-macam. Salah satunya tadi yang JJ sudah lakukan dengan kegiatan positif, Ya. bisa juga dengan relaksasi, bisa juga dengan melakukan me time, kemudian expressive journal atau menulis dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya tekniknya. Nah, tapi dari itu semua biasanya kita akan menemukan suatu pemaknaan baru. Jadi Oke. inti dari self healing adalah kita merilis, melepaskan dan kemudian mendapatkan pemaknaan kembali. Oke. Nah, itu yang tadi dinamakan oleh Bu Siska tadi berpikir positif tadi itu, karena itu adalah pemaknaan baru yang bisa dihasilkan dari tadi sudah merilis atau mengekspresikan emosi-emosi yang nggak enak tadi dan akhirnya mendapat suatu pemaknaan baru. Nah, terkadang bisa didapatkan insight dari diri sendiri, tapi bisa juga didapatkan dari anggota keluarga misalnya Oke. tadi. Makanya tadi kata-kata Dika bagus sekali bahwa bisa jadi ini kan suatu proses yang bisa dilakukan bersama keluarga karena akan bisa saling memberi masukan, memberikan contoh antara satu dengan lainnya. Nah, biasanya kalau di usia-usia sekolah nih yang paling bikin deg-degan atau bikin stres tuh kalau udah deket ujian tuh, Aunty. Benar. Ada tips nggak sih kalau dari Aunty gimana menghadapi anak-anak menghadapi ujian atau tiba-tiba kerjaan atau PR-nya numpuk, itu kadang-kadang bikin stres juga tuh untuk di Betul. usia JJ dan teman-temannya. Iya, betul. Nah, kalau berkaitan sama tugas apapun itu, jadi pertama memang harus ada manajemen waktu. Oke. Harus diatur. Jadi jangan dadakan. Semakin dadakan orang akan makin stres. Makanya harus dijauh-jauhin waktunya, dicicil terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, apabila itu memang masih dirasakan ada stres atau ada hal yang memang nggak enak, mengganggu, nah kita bisa melakukan hal-hal yang katakannya istirahat untuk diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Karena kan untuk jeda antara konsentrasi sama istirahat juga harus seimbang. Oke. Supaya kemudian pada saat setelah istirahat kita bisa refresh lagi, pikiran baru lagi, konsentrasinya penuh lagi gitu. Nah, itu tadi yang sudah dilakukan oleh JJ. Dan Oke. ini menginspirasi kita semua tentunya ya. Pastinya. Oke, JJ aku mau tanya, JJ tadi kita mungkin sedikit menyinggung ya kalau udah mau deket ujian nih suka stres nih, tiba-tiba tugasnya juga banyak banget. Kamu pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pernah. Waktu Pernah. itu aku sempat lagi fokus untuk lomba baca puisi waktu itu tuh. Tingkat provinsi ya kalau nggak salah. Nah, itu PR ada yang aku belum kerjakan. Terus sama aku lihat kan ada laporannya. Terus aku nanya ke guru, "Bu, ini gimana tugas?" Kata gurunya, tapi ya udah JJ selesaiin dulu baru nanti kerjain gitu sih. Oke, dalam kondisi seperti itu apa yang JJ lakukan? Selain mungkin pastinya untuk bicara sama guru juga deg-degan juga ya. Kadang-kadang kan guru responnya beda-beda gitu ya. JJ memberanikan diri untuk bisa menghadapi masalah itu, ada nggak persiapan diri yang kamu lakukan? Ada, JJ walaupun mempersiapkan lomba, JJ juga belajar terus dengan Kerjain tugas. Iya, tentang Nyicil. kerjain tugas, nyicil. Jadi sebenarnya saat kita mempersiapkan diri menghadapi setiap kondisi itu sudah salah satu self healing kita sendiri sebenarnya ya, Aunty ya. Betul. Paling tidak kita tidak memberi kesempatan diri kita terjerembab lebih jauh pada masalah, ya nggak sih? Betul sekali. Oke, nah ini sebenarnya hal-hal yang mungkin pemirsa di rumah bisa dilakukan tuh sebelum ada masalah, sebenarnya bisa dipersiapkan gitu ya. Benar. Oke, JJ dan juga Mama, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silahkan. Terima kasih. Gini, saya mau nanya, bagaimana yang sudah terlanjur mengalami luka luka batin sudah mendalam, mungkin karena akibat dari perceraian orang tuanya atau gimana gitu, itu yang mengakibatkan luka batinnya sangat mendalam dan mungkin itu sulit untuk disembuhkan, bahkan dia sampai akhirnya jadi larinya ke main game sendiri gitu, main game atau dia menyendiri gitu. Nah, jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak seperti itu?
untuk mengobati luka batin yang sudah mendalam, kita harus lihat kalau yang namanya self healing, kata-katanya kan self, ini berarti kan dilakukan oleh diri sendiri. Itu memang bisa untuk beban kehidupan yang sehari-hari yang sifatnya itu ringan. Tapi kalau yang sudah mendalam, misalnya contohnya perceraian, trauma masa lalu, kekerasan dan sebagainya, memang perlu bantuan profesional. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang menumpuk di sana sehingga tidak bisa dilakukan sendiri. Dan berikutnya juga tanda-tandanya apabila seseorang sudah mencoba melakukan self healing sendiri tapi lebih dari 2 minggu nggak membaik, itu juga harus bantuan profesional. Nah, yang dilakukan oleh profesional biasanya adalah kita lihat dulu luka batinnya ini asalnya dari mana, sudah berapa lama, bagaimana dia memaknai peristiwa tersebut. Karena misalnya contohnya perceraian orang tua antara anak A, B atau C itu pemaknaannya kan berbeda. Nah, kita akan melihat sejauh mana pemaknaan dia, apakah isinya semua negatif atau ada yang positif. Nah, kita akan berangkat dari sana. Nah, setelah selesai itu yang dilakukan kedua adalah apa yang dia bisa lakukan terhadap situasi yang memang sudah terjadi, dan situasi kan nggak pernah bisa dirubah. Yang bisa berubah kan diri kita. Nah, akhirnya kita mengacu kepada oke, sekarang fokus ke diri kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini, terutama bagaimana cara dia memperbaiki pandangan dia sendiri terhadap situasi tersebut. Nah, setelah itu baru langkah ketiga adalah kita lihat sumber daya apa sih yang ada dalam dirinya. Misalnya dia punya tujuan hidup apa, cita-citanya apa, atau dia pengen melakukan kegiatan-kegiatan apa yang membuat dia senang. Nah, itu yang kemudian kita gali dan kita minta dia untuk lakukan, sehingga akhirnya merefresh atau memperbaharui yang tadi berkaitan dengan perasaan, pikiran, dan juga akhirnya ke action atau perbuatannya. Kira-kira seperti itu Mama Siska dan juga JJ. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih sudah bersama kami berbagi di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih. Iya, sukses selalu ya JJ dan Bu Siska. Amin. Terima kasih. Baik, makin seru nih perbincangannya. Nanti kita lanjut lagi ya. Tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang self healing. Kita balik lagi ke Anti Jayanti. Tadi kita sudah sempat bahas bagaimana sih self healing yang mungkin bisa kita lakukan setelah kita mungkin berrutinitas yang begitu padat, akhirnya stres, apalagi mobilitas kita cukup tinggi gitu. Tapi ternyata self healing kan nggak cuma itu, bahkan ada yang lebih penting lagi, mungkin bisa untuk mengobati luka batin. Nah, kalau bicara tentang luka batin seseorang kan pasti berbeda-beda. Apalagi kalau tadi bicara tentang perceraian, ini pasti yang punya luka batin bukan cuma ibu atau ayah, tapi juga si anak. Bagaimana seorang ibu yang sebenarnya juga punya luka batin harus membantu anaknya untuk self healing? Ibu yang memang punya luka batin, itu memang dia disarankan untuk menyelesaikan terlebih dahulu luka batinnya, barulah dia bisa menolong anaknya. Gitu. Atau misalnya terapinya ini berjalan secara bersamaan. Jadi prinsipnya adalah kita yang terluka, kita nggak mungkin bisa ngebantu yang terluka juga. Nggak gitu. mungkin ya justru. Iya, kalau memang tingkat intensitasnya masih sama ya, kecuali dia sudah memang bisa mulai memaknai, rilis, nah kemudian dia membantu itu bisa. Nah jadi memang harus seperti itu langkahnya. Dan sekali lagi kalau berkaitan sama luka batin yang sifatnya sudah lama dan mendalam, ini memang memerlukan tenaga profesional di lain self healing yang dilakukan untuk dari diri sendiri. Jadi dia butuh memang tenaga profesional karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang memang harus diselesaikan. Dari usia berapa sih kita bisa mengajarkan konsep self healing pada anak sebenarnya nanti? Sebetulnya dari sekecil apapun, hanya aja tekniknya semakin kecil usianya berarti semakin simpel cara melakukan self healingnya dan berkaitan sama aktivitas sehari-hari. Jadi kalau untuk anak usia dini misalnya, kita bisa ajarkan dia teknik pernafasan atau relaksasi gitu. Misalnya contohnya lagi marah, lagi kesel, atau lagi cranky, atau lagi bad mood, atau misalnya mau tidur tapi nggak bisa tidur, kan orang biasa anak-anak marah-marah tuh ya. Nah kita bisa ajarkan teknik pernafasan, misalnya tarik nafas, terus kemudian keluarin lagi. Nah, kita bisa juga gambar misalnya kupu-kupu di badan, di perutnya, minta dia terlentang atau tidur. Terus kemudian kita bilang, "Ayo, napas sampai kupu-kupunya ini kayak ngangkat ke atas, terus balik lagi ke bawah." gitu. Karena kan anak-anak senang ya lihat sesuatu yang bergambar. Bisa kita pasang stiker juga. Jadi dengan dia ngelihat kupu-kupunya pada saat dia napas naik turun kan dia senang ya. Jadi itu kegiatan yang dia suka lakukan dan itu sebetulnya sudah healing bagi dia. Karena intinya adalah dengan bernafas dengan ritme yang menenangkan itu bisa membuat
kita itu menjadi healing. Jadi artinya healing adalah perasaannya juga akan semakin baik. Kemudian dengan perasaan yang baik ini akhirnya menjadikan pikiran kita jadi lebih jernih daripada pada saat emosi kita atau perasaan kita kacau balau gitu. Nah, teknik pernafasan bisa. Terus yang kedua, melakukan hal-hal yang aktivitas-aktivitas yang disukai anak tadi, misalnya berkebun, memasak bersama dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Nah, pada saat anak itu semakin besar kan permasalahan dia kan lebih kompleks ya kan, ada masalah pertemanan, tugas dan sebagainya. Nah, ini berarti jenis atau tipe untuk self healingnya bisa kita tambah lagi nih gitu. Tidak hanya relaksasi, tidak hanya kemudian melakukan hal-hal yang dia suka, tapi bisa juga tadi misalnya dengan cara kamu bisa kok ke mama buat curhat, kamu bisa ke mama buat cerita gitu. Terus kita bisa ajarkan expressive journaling, jadi bagaimana menulis di jurnal atau di buku apapun yang sifatnya adalah menuliskan semua perasaan-perasaan dia, itu juga bisa. Bisa juga diajarkan teknik mindfulness. Jadi, mindfulness adalah berpikir untuk saat ini. Jadi tidak diganggu dengan masa lalu ataupun tidak mengkhawatirkan masa yang akan datang yang belum ketahuan ini udah pasti apa belum gitu kan. Betul. Nah, jadi mindfulness jadi sama sebetulnya intinya pernafasan, kemudian minta dia untuk berpikir tentang apa yang bisa disyukuri sih hari ini. Apa sih yang hari ini bisa kamu lakukan dengan baik. Jadi fokusnya ke hal-hal yang menjadi potensial dirinya saat itu, hari itu gitu. Nah, berikutnya juga bisa diajarkan teknik yang lain yaitu gratitude, bersyukur. Jadi setiap hari biasakan anak itu untuk melakukan gratitude time, bersyukur terhadap apa yang memang sudah dia lakukan hari ini, dia miliki hari ini, dia hadirkan hari ini, itu disyukurin semua. Nah, dengan dia melakukan gratitude ini sebetulnya juga merupakan self healing juga buat anak tersebut. Wow, ternyata banyak loh self healing itu bentuknya, nggak cuma ya tadi kalau mungkin yang paling populer tadi ya pernafasan, 478 gitu ya. Ternyata banyak. Betul. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Tapi saking banyaknya ada juga nih sebagian orang mungkin ya mengatasnamakan self healing sebagai pembenaran untuk dia melakukan hal lain yang sebenarnya mungkin benar sih. Ya mau main sama teman sebagai self healing, tapi kalau misalnya durasinya terlalu panjang bisa jadi hal yang salah. Jadi mungkin nggak sih ada seseorang justru gagal self healing karena salah konsep? Mungkin banget. Dan bahkan terkadang bisa jadi kayak tanda kutip justru alasan kita untuk lari dari masalah, terus kita menamakan itu self healing, itu sering banget. Nah, itu dia gimana tuh? Bener. Jadi contohnya misalnya sesimpel kita belanja banyak terus kita bilang ini kan self healing aku. Padahal kalau dilihat ternyata dia udah ngutang banyak ya kan, sampai pinjol-pinjol, tapi dia masih bisa belanja dengan banyak dengan alasan self healing. Nah, ini kan hal yang nggak bagus gitu ya, karena akan menimbulkan masalah. Jadi sebetulnya self healing itu nggak bener kata Dika, nggak asal self healing, tapi ada intinya. Satu, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kemudian tidak melukai diri sendiri dan orang lain, dan juga itu akan membuat satu perubahan positif bagi diri. Sebetulnya itu yang harus kita lihat. Nah, jadi tadi balik lagi, self healing itu dilakukan intinya adalah semua yang sifatnya untuk merilis perasaan, memaknai kembali, dan kemudian setelah itu kita bisa merefresh pikiran, perasaan, dan perilaku kita sehingga menjadi lebih baik. Itu dia, itu penting. Nah, keluarga Nisha gimana? Sudah bisa mulai memahami konsep self healing? Jangan sampai jadi orang-orang yang justru gagal self healing karena salah konsep gitu ya, Anti ya. Betul sekali. Oke, makasih banyak loh Anti sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, Anti ya. Nah, keluarga Indonesia, gimana tadi tips dari Anti juga sudah dicatat semuanya. Semoga berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.